Baik, ini kita akan belajar studi kasus mengenai biostatistik atau statistik untuk laboratorium klinik terutamanya atau laboratorium medik. Di sini studi kasusnya adalah contohnya eh, seorang ATLM itu ingin membandingkan gitu ya, bagaimana proses proses di hematologi analisis itu pre-analitiknya adalah menghomogenkan sampel. Nah, di sini ada yang metode manual. Jadi si ATLM ini cerita ke saya itu katanya saya ini diminta menguji apakah ada pengaruh antara dikocok manual ya pakai angka 8 gitu. Jadi eh, tadi ceritanya seorang ATLM itu ingin membandingkan antara dikocok manual dengan pakai roll mixer. Nah, yang jadi pertanyaan besar ini adalah bahan kontrol atau sampel pasien gitu ya. Kalau sampel pasien kan eh, jelas true-nya belum kelihatan ya, belum bisa dihitung nilai benar salahnya. Jadi ketika kita punya desain penelitian seperti ini untuk jenjang skripsi lah ya, skripsi D4, eh, pertanyaan pertama yang harus dipertimbangkan adalah ini alatnya baik atau tidak. Ketika kita akan membandingkan dua pekerjaan, dua perlakuannya, yang satu dikocok manual gitu, yang kedua di roll mixer, dikocok pakai roll mixer. Pertanyaan yang paling pertama adalah alatnya sendiri sudah benar atau tidak. Ya, terlepas itu pakai roll mixer atau pakai manual, alatnya benar tidak. Tahu benar dan tidak bagaimana? Ketika kita punya alatnya, taruhlah mereknya M gitu ya, merek hematologi analyzer-nya. Si M ini belum pernah diuji eh, jumlah TEA-nya gitu ya. Jadi dengan satu metode yang sudah rutin kita kerjakan, misalkan di lab kita pakainya manual gitu. Kita di lab pakai manual gitu dikocok angka 8 gitu ya, dihomogenkan dengan angka 8 begitu. Nah, kita kerjakan pakai bahan kontrol. Bahan kontrol kan ada nilai true-nya gitu ya, ada nilai nilai true-nya. Jadi ketika kita pakai satu metode dulu sebelum dibandingkan dengan roll mixer, si metode yang ini tuh sudah harus dipastikan dulu benar, true-nya jelas gitu ya. Kita lakukan QC 10 kali cukup ya. Dengan taruhlah kita tidak melihat sisi patologi sama eh, normalnya. Ini pakai kontrol normal, pertanyaannya berlanjut kan. Jadi ini pakai kontrol normal atau patologis. Nah, itu confounding faktor atau variabel yang bisa mengacaukan dari penelitian ini. Jadi harus dipertimbangkan dulu bahwa salah satu sudah true ya, salah satu sudah benar prosesnya. Nah, taruhlah kita lakukan QC pakai kontrol normal saja karena kita mau melihat sisi bukan interpretasi klinis tetapi sisi ke arah berapa sih perbedaannya begitu ya. Nah, kalau perbedaannya sampai melebihi dari total error allowable ini berbahaya gitu ya. Standar processing preanalitiknya untuk menghomogenkan sampel itu belum baik gitu ya, seperti itu. Nah, 10 kali lah si mahasiswa ini melakukan
idealnya nih, idealnya si mahasiswa ini melakukan 10 kali QC, 10 kali aja langsung gitu ya. 10 kali disedot, sedot lagi, nggak usah berhari-hari, sehari sekali, bahkan satu shift aja, si pagi aja kerjain 10 kali kayak gitu. Bisa dihitung TA-nya bisa ya, karena total error allowable tuh cara ngitungnya bias gitu ya, bias ditambah dengan kalau dalam persen nih, persen TA itu persen bias ditambah persen 2 kali koefisien varian atau dua CV, 2 kali CV. Nah, bias itu dihitung dari rata-rata yang kita peroleh 10 kali tadi dikurang dengan nilai target value dari pabrik, gitu ya. Jadi ada nilai target dari pabrik, dari kit insert, dari brosur. Ini yang whole blood atau kontrol hemanya yang assay, yang sudah diuji di lab, di pabrik maksudnya. Jadi sudah ada nilai targetnya. Nah, selisih antara hasil min atau mean, ya, kalau orang bilang rata-rata dikurangi nilai target, dibagi nilai target dikali 100% itulah persen dari deviasi atau persen bias. Atau bahasa kerennya itu adalah systematic error. Bahasa kerennya lagi adalah inakurasi. Ya, jadi itu analog semua namanya sama ya, maksudnya sama, tapi ada yang nyebutin itu inakurasi, yang ada yang nyebutin itu systematic error, ada yang nyebutin itu adalah bias. Jadi tiga kata ini tuh serangkai gitu, itu aja barangnya gitu secara statistik. Nah, ditambah setelah dapat persen itu ditambah persen CV-nya. CV itu standar deviasi dibagi rata dikali 100. Standar deviasinya dari mana? Dari 10 data tadi. 10 data tadi dibagi 10 itulah nilai rata-rata. Standar deviasinya bisa dihitung, bisa ya, pakai kalau di Excel pakai fungsi sama dengan stdf blok aja 10 datanya, nanti keluar itu standar deviasi. Nah, nilai standar deviasi sudah keluar, kemudian nilai rata-rata sudah keluar, nilai standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100 ya, persennya jangan dulu ditulis lah, dikali 100 itulah persen CV. Misalkan hasil hitungannya persen biasnya itu 2%. Ya, ditambah persen CV. Persen CV-nya 2% juga atau 5%. Ya, 5. Kegedean sih kalau 5 ya, CV. 2%, 3% lah ya. 3 dikali 2 berapa? 2 kali CV ya. 3 dikali 2, 6. 6% itu 2 CV itu apa sih gitu ya. 2 CV itu adalah impresisi, random error, itu analognya ya. Namanya random error, impresisi, beda dengan inakurasi. Jadi ketika ada orang ngomong inakurasi kemudian dia paham teori labnya, inakurasi itu beda dengan impresisi. Kalau impresisi itu keterulangan, kalau inakurasi itu keakuratan, ketidakakuratan. Ya, kalau impresisi ketidak bisa terulangan. Jadi ini tuh ketidakterulangannya berapa sih gitu ya, persentase. Nah, 2 dikali 3, 6%. 2% ditambah 6%, itulah total error. 2 ditambah 6, 8 ya, 8%. Nah, kita lihat untuk hematologi, katanya HB itu 7%. HB itu 7% katanya total error allowable-nya. Itu berapa tuh? 2 ditambah 6, 8 ya. 8. Berapa tuh? 8 dibandingkan dengan 7 TEA untuk HB saja gitu dulu lah. HB saja. Belum leukotrombonya belum. HB saja. Nah, ternyata HB itu 7%. 8 itu kan lebih besar. 8 itu lebih besar dari TEA, dari total error allowable yang diizinkan. Pak, itu TEA 7% dari mana? Dari CLSI. Ya. Bisa dari yang lain, Pak, bisa dari RICOS ya, dari RICOS, dari biological variation. Nah, kalau dia sampai bisa bedain antara inakurasinya aja ada ya. Jadi kalau CLIA itu total errornya yang dipakai. Tapi kalau RICOS enaknya itu systematic errornya ditoleransi nggak gitu. Nggak total dulu, systematic error saja itu ada standarnya berapa dia harus lolos.
Kemudian random error-nya itu berapa? Random error-nya katanya 2%. Lah tadi 3%. Dari sebelum dijumlahkan saja masing-masing komponennya random error-nya tidak masuk, apa tuh systematic error-nya juga tidak masuk. Impresisnya tidak masuk, inakurasinya tidak masuk ke standar recall. Mana bisa ditotalkan gitu. Tapi CLS sih enak, ya. Masa bodoh gitu. Apa impresisinya baik atau yang ininya gede atau yang ininya kecil, yang penting jumlahnya gitu ya. Nah, ini jumlahnya 8 totalnya. Jadi pakai standar CLSI pun tidak masuk. Terus saya ngomong kan ke mahasiswanya, gini, saya kalau sekedar ngolah data sih bisa gitu. Di running, di analisis gitu kita analisis. Tetapi ketika kamu terjemahkan hasil penelitian ini ke lapangan, ke lab, itu kan semua harus dicek gitu. Jangan-jangan yang kita bandingkan alat bandingnya aja di antara dua perlakuan tidak akurat dan tidak presisi gitu ya. Tidak akurat dan tidak presisi kan jadi ngaco gitu. Kemudian dokternya bilang gitu. Aduh kumaha ya Pak Ai gitu ya. Gimana orang udah jelas semua ada aturannya, semua ada vakumnya. Jadi ya sudah gitu. Tidak diapa-apain lagi. Sesuai dengan feeling saya apa yang terjadi ya ketika diolah. Kita lihat saja gitu. Nah, kalau saya kenapa begitu? Itu oh ternyata seaplikatif itu ya, sebisa diterapkan itu gitu. Ilmu statistik ketika sudah dipahami, ketika sudah menjadi jiwa di dalam bagian lab, itu oh seperti itu ya gitu ya. Jadi akhirnya bahasa-bahasa dewa ini turun jadi bahasa bahasa manusia gitu ya. Bahasa-bahasa keren-keren itu ternyata saya baca-baca buku, saya baca-baca ini, oh inkalkulasi itu maksudnya bias. Oh, maksudnya systematic error juga gitu ya. Jadi satu satu barang gitu ya kalau dibilang barang. Nah, itu saya sudah sampaikan. Nah, ini ada hal-hal yang sifatnya kalau saya jadi penguji ngasih masukan, tidak pernah nguji ngetes knowledge seseorang, tidak ya. Cuma kamu knowledge-nya sampai mana? Oh, sampai itu. Mau nggak saya kasih masukan gini gitu. Oh, Pak, saya udah pusing gitu. Ya udah, gitu. Segitu mampunya ya. Oke, kita lanjut akhirnya. Nah, ketika data di Excel mereka sudah dapat, mereka menggunakan berapa orang? 22 orang pasiennya. Nah, saya sudah bilang di mata kuliah validasi, kalau desain itu harus membentuk cari 2 rendah, 4 sedang, 2 tinggi. Kita untuk dapat random itu sulit masalahnya. Ya, jadi akhirnya apa? Mengatur data supaya membentuk kurva. Itu tuh untuk memudahkan, bukan mau ngedit hasil. Pak, itu kan nggak natural gitu. Nyesok kamu natural. Yang natural benar-benar itu random gitu ya. Kamu acak weh gitu. Nah, pas yang diacak pasiennya nggak datang gitu. Masalah juga gitu. Nah, oke kita kembali aja ke analisis datanya. Jadi ceritanya begitu dari si mahasiswa yang penelitiannya. Nah, bagaimana pengaruh ke masing-masing pemeriksaan HB CBC-nya, cell blood counter gitu ya. Jadi count itu hitung selnya ya. Jadi sebenarnya saya juga HB buat apa kalau mau fokus apa tuh leko, trombo, eri itu kan hitung sel gitu ya. Hitung selnya. Kalau ini kan metodenya cyanmet gitu. Jadi bukan hitung sel tapi dia chemistry pakai serapan warna yang diinginkan. Kemudian saya justru minta ke dia, itu kalau dikocok begitu bisa kemungkinan lisis gak gitu ya. Indeks lisisnya kita lihat dari HCT, hematokrit gitu. Jadi ini processingnya bagus tidak, kepantau juga. Oh ternyata ngocok pakai angka 8 HCT-nya lebih tinggi gitu ya. Artinya indeks kelisisannya itu buat apa sih harus dinilai gitu indeks kelisisannya, HCT-nya, hematokrit. Itu tuh melihat umur dari bahan kontrol nantinya. Ini kontrol yang patologis 10 hari. Pantesan yang patologis lebih cepat rusak dibanding yang normal. Nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Itu dari yang ngobrol ke saya di medsos gitu ke saya nanya gitu. Bagaimana fakta di lapangan? Iya Pak, saya tuh di HEMA eh, apa
selalu patologis yang duluan rusak dibanding yang normal gitu. Nah, saya juga bingung apa itu ya, nggak ada bukti penelitiannya. Gitu. Nah, akhirnya saya coding aja ya, masukin angkanya ke sini, copy paste. Langkah pertama adalah kita melihat membuat variabel dulu. Nah, aturan dari SPSS itu membuat variabel tidak boleh ada spasi. Ya. Jadi kalau kita kasih spasi gini nih, gini tak, ini spasi kan, itu nggak mau dia, ya ilegal. Makanya kalau mau nyingkat kalimat, dua kata nama variabel itu pakai titik, gitu ya, atau underscore gini, masih nerima dia. Ya itu bisi lupa, kunaon gagal terus bikin SPSS gitu ya. Nah ini kenapa saya kasih nomor? Dianya nggak nyediain nomor 1 sampai 22. Ini tuh kalau data saya sortir ya, saya mau sort. Ini di sort dari nilai terkecil sampai terbesar supaya saya bisa lihat gitu ya. Ini berasal dari populasi yang sama tidak orangnya gitu. Nah, itu bisa kelacak Kak? Bisa kelacak ya. Bisa kelacak. Jadi setelah membuat variabel, diketik semua ya. Ketik begini, kita tentukan berapa desimal di sini, ada yang pakai desimal, ada yang tidak. Kemudian karena pakai hematologi analyzer ini kita setting scale ya. Ada penggaris begitu tuh artinya oh ini pakai alat. Pakai alat. Jadi scale ya semuanya saya scalekan karena dari chemistry analyzer. Nah, label ini bisa ditulis bisa, tapi saya untuk keperluan analisis data nggak usah dipakai lah. Kalau label ini dipakai nih saya ketik contoh ini ya. Ini raw mixer gitu ya. Raw mixer gitu. Saya ketik hemoglobin. Nah, nanti kalau saya olah data, si ini tuh jadi hilang, jadi labelnya aja yang muncul di output nanti. Dan dia jadi lupa ini HB mananya gitu ya. Jadi bisa dilabel, tapi kadang perlu ininya, oh HB1, HB2 gitu ya. Nah, ini harus dikode. Makanya saya pembedanya apa di sini? Udahlah supaya cepat karena ngejar waktu 5 menit waktu itu mengolah datanya. Jadi saya nggak kasih label. Kalau mau ideal dilabelin boleh, silakan labelnya sesuai dengan keyakinan sendiri. Cuma ini pembedanya apa? Di sini RM gitu ya, raw mixer, HB. Di sini M, HB manual. Nah, gitu ya coding. Sekarang kita coba. Kenapa saya pakai nomor ini? Karena kalau saya sortir lagi sesuai data awal dari si peneliti kan gini ya. Realnya dia punya 22 pasien urutannya hasilnya seperti ini, tidak berurutan dari terendah sampai terkecil. Yang pertama saya coba mau cek HB, benar gak ini orang adalah orang sehat semua, mahasiswa yang diteliti, tidak ada yang anemi gitu ya, tidak ada yang anemi. Nah, itu saya sortir nih, saya sortir. Standing itu dari terkecil sampai tertinggi. Coba, kalau selama orang-orang yang di non-reg gitu, ini suara saya masih jelas gak? Saya cek suara dulu, suara saya masih nyampe? Masih ada, Pak. Iya. Nah, dari sini kelihatan, mungkin nggak HB manusia itu 21 kalau sebagai mahasiswa tidak dirawat. Selama kerja di lab gitu. Setahu saya dulu kerja 2 tahun di rumah sakit gitu ya. Yang begini tuh yang sakit gitu ya. Yang begini tuh yang sakit, yang Iya, Pak. tinggi gitu. Benar gak sih? Benar, Iya, Pak. betul. Ya. Terus di sini ada yang di bawah 10. Kata WHO di bawah 10 tuh anemi. Iya, Pak, anemi. Untuk Anemi. dewasa. Jadi kalau buat yang non-reg lebih pengalaman ya. Bahwa kira-kira ini berasal dari populasi yang sama apa beda? Beda ya. Ini ada yang sakit, ini sakit, ini sakit. Berarti dia tidak memilih subjek dengan homogen. Sebelum dikocok, milih subjeknya aja sehomogen. Lu lihat, bukti salah milih subjek dia apa? Dia salah ngambil orang tuh, mau di manual rendah tetap. Mau di raw mixer rendah, anemi. Di raw mixer di sini tinggi, di sini juga tinggi. Makanya saya nggak paham, saya nanya gitu ke orang. Ini sebenarnya mau
pada populasi sehat cuma ingin tahu beda pengocokan aja, berarti kan sampelnya harus dari yang satu seleksi gitu, satu populasi gitu. Populasi sehat aja udah dulu. Kalau mau populasi sehat dan sakit diteliti, ya tambah datanya. Yang sakit aneminya, kalau ini 22 data ya, yang aneminya 10 gitu. Yang apa tuh? Yang hemokonsentrasi atau yang pekat kayak DBD 10. Jadi totalnya 10 tinggi, 10 rendah anemi, dan 20 normal. Ini logik ya. Logis. Yang ideal begitu menurut Westgard ya. Jadi 40 data pasien kalau mau pakai data pasien. Nah, terlepas lah karena saya tugasnya juga membantu analisis data dia, tidak mengikut campuri penelitian dia. Udahlah, kita uji langkah yang pertama, karena menurut Westgard ketika ada perbandingan metode, gunakanlah dengan sampel yang sama. Ini kan dari darah yang sama, 2 cc, dari mahasiswa dibagi 2, yang satu di roll mixer, dibagi 2 wadah, 2 tabung, asalnya dari satu tabung EDTA, kemudian dibagi 2 jadi 2 wadah tabung, yang satu dikocok manual, disedot, jadi yang satu di roll mixer langsung, 1 cc 1 cc. Nah, dua-duanya disedot ke ke hematologi analyzer. Saya nggak usah ngasih tahu ya brandnya apa. Brandnya apa di ini kan. Di mereknya nih dicantumkan di dalam video ini. Nanti video ini saya upload ke YouTube supaya berguna lah buat ATLMC Indonesia gitu ya. Oh, begitu ya ininya caranya gitu. Backgroundnya, kemudian ngolahnya, menerjemahkannya. Nah, langkah pertama, karena menurut Westgard harus menggunakan uji T, kita menggunakan uji T. Ya. Yang pertama, kita syaratnya karena uji T itu uji parametrik, memerlukan syarat uji normalitas. Apakah membentuk kurva simetris atau tidak. Nah, caranya klik analyze, kemudian explore, ya. Nanti bisa diulang sendiri videonya setelah diupload ya. Kita coba masukin semua sekaligus bisa. Ya. Kita masukkan semua ke dependent list ke sini. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian selanjutnya klik plot. Ya, di sini box plot itu cara melihat distribusi data pada homogen atau tidak. Ya, kalau tidak homogen biasanya jarak kotak dengan garis ujung tuh jauh. Ya, kita lihat. Kita coba centang aja semua. Ya. Kemudian normality-nya wajib dicek ya, karena kita biasanya orang-orang yang statistik suka dengan keputusan normality plots versi ini. Kita klik continue, kemudian oke. Nah, hasilnya nanti terpisah dalam file baru namanya SPV ya. SPSS output. Nah, ini hasilnya. Ya, kita baca. Nah, ini hasilnya sudah muncul tidak ya? Cross check dulu. Muncul? Oke, kalau muncul di sini ada test of normality. Ya. Sini test of normality. Di sini terlihat ya, roll mixer HB. Nah, ini ketika si tabung hemoglobin ini di roll mixer si darah ini dia 0,047. Ya, jadi tidak dia itu signifikan. Ya, signifikan. Dia ada perbedaan variasi. Karena di bawah 0,05. Kalau ada variasi berarti tidak homogen. Ya. Dia bukan berasal dari proses yang homogen. Ya. Kemudian HB-nya anemi. Kemudian ini 0,2. Kalau ada titik di depan SPSS itu 0, ini 0,2 di atas 0,05 berarti normal, datanya bentuk lonceng. Kemudian data trombosit di roll mixer juga membentuk lonceng. Nah, ini homogen, yang ini tidak homogen. Ya, saya juga tidak tahu apa yang terjadi pada penelitian ini. Kemudian
ini eritrosit yang pakai roll mixer juga tidak homogen. Jadi secara proses belum bisa dibandingkan ya antara roll mixer dengan manual. Karena di sini ada proses yang tidak homogen yaitu HB dan ERI. Kalau roll mixer sebagai standar pembanding. Kalau yang manual sebagai standar pembanding di sini eritrosit bermasalah tidak? Tidak ya. Nah, jadi pakai manual ini 0,2 0,2 0,2 homogen ya. HB-nya homogen, lekonya homogen, kemudian trombonya homogen dan ini 0,055 lebih besar dari 0,5 berarti homogen juga. Jadi di manual bagus. Terus buat apa roll mixer gitu ya? Saya pause dahulu karena ada. Oke, tadi kita sudah beres analisis data ya. Syarat pertama sebelum uji T berpasangan atau paired t-test itu adalah uji normalitas. Nah, bagaimana cara membaca versinya orang statistik ya? Orang statistik itu membaca dengan dua ukuran. Yang pertama metode Kolmogorov-Smirnov, yang kedua Shapiro-Wilk. Nah, tergantung mana yang dibaca boleh dipilih tergantung keyakinan dari mahasiswa dan pembimbing biasanya. Kalau di lab dia tergantung manajer ya, manajer dan kepala lab sendiri. Kepala lab sendiri merasa oh biasa saya pakai Kolmogorov-Smirnov ya udah pakai itu. Tapi ada juga yang kepala lab punya patokannya pakai uji Grab gitu ya. Itu masih uji normality juga untuk melihat outlier, cuma melalui garis lurus atau XY. Jadi ini bukan satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa data kita itu homogen atau tidak. Bahkan dari sini aja ada orang yang berpandangan bahwa uji normalitas itu dilihat dari rasio skewness dan kurtosisnya. Ya, jadi misalkan begini, aturannya statistik itu kan kumpulan aturan, kumpulan prosedur dan aturannya ada. Gitu. Nah ini bagaimana melihat? Di sini ada statistiknya, di sini ada standar error. Nah, suatu data dianggap normal, tidak menceng, tidak benjol gitu ya, kurva distribusi datanya. Ketika kita punya 20 data, membentuk lonceng, gaya ini data gitu. Itu yang disebut normal, yang pertama. Nah, skewness itu bisa dibaca dengan cara membagi 0,426 ini dengan 0,491. Hasil baginya berapa? Nah, kita hitung pakai kalkulator ya. Akan kita hitung pakai kalkulator. Kita hitung, coba kita baca yang skewness-nya, ya rasio skewness. Skewness itu metode ujinya. 0,426 ya. 0,426 yang ini dibagi kalkulatornya pakai angka, dibagi dengan standar errornya 0,491. Hasilnya 0,86. Ya, hasilnya 0,86. Aturannya ketika nilai skewness di antara minus 2, 0, dan 2. Nah, 0,8 itu kan ada di rentang ini, di antara plus minus 2. Berarti normal. Normal untuk HB. 1 ya. Ini juga hasil baginya ada di rentang minus 2 ya. Minus 2 sampai 0. Nah, masih masuk rentang ke kiri kalau dia. Kalau ini rentangnya ke kanan, tetapi ada di jalur plus minus 2. Apa itu 2 di mana sih gitu ya. 2 itu ya aturannya. Jadi kalau buku-buku statistik menyatakan kalau rasio atau pembagian nilai statistik skewness dibagi statistik standar errornya, itu nilainya di antara minus 2 sampai 2, normal. Kita bisa katakan data ini normal. Tapi orang statistik yang strict, yang taunya benarnya hanya cara ini, ketika tidak memenuhi syarat seperti ini, dinyatakan apa?
Tidak normal itu, katanya nggak bisa dibandingin tuh HB-nya 0,047, berarti di bawah 0,05, berarti ada perbedaan variasi data di antara 22 data yang diukur ini. Jadi bahasa simpelnya tidak normal ini. Padahal di skewness dan kurtosis normal. Ya, gitu. Nah, perdebatan ini terus mengalir gitu sampai ini perlu gak sih akhirnya bisa nggak sih kita uji T gitu ya. Gitu. Nah, ini kembali ke masing-masing, kembali ke masing-masing. Jadi kalau saya orangnya nggak mau merasa benar dengan satu metode gitu. Nah, kalau pakai ini saklek, orang-orang yang punya mazhab ini yang maunya ini harus di atas 0,05 model ini nih, paling banter 0,055 kata. Di atas 0,05 kan berarti homogen, tidak ada variasi atau datanya normal gitu. Nah, maunya ini yang lolos tuh yang manual. Jadi secara sepihak aja udah bisa disimpulkan bahwa di roll mixer itu ada yang tidak benar. Kan sekilas aja udah bias gitu ya. Gara-gara datanya aja sebelum dibandingkan udah beda, udah variatif banget gitu. Nah, jadi padahal sebenarnya eh, si subjeknya sendiri juga ada yang anemi tadi kalau kita lihat data aslinya ya, seperti itu. Terus itu contoh baca uji normalitas. Ini sering sekali di saya tuh banyak nanya mahasiswa yang skripsi itu masalah normalitas itu jadi perdebatan antara dosen pembimbing, dosen statistik, mahasiswa, dan ini tidak pernah beres. Nah, kalau saya mah ini yang mazhab ini, mazhab Kolmogorov-Smirnov begini, mazhabnya Chi-square begini, homogeneity gini, mazhabnya Leventes begini, mazhabnya histogram begini. Ada yang pakai histogram, ada. Tuh, ini kan kalau ditarik garis nih, tarik garis, ya, tuh membentuk lonceng, ya, membentuk lonceng. Jadi normal, jadi normal menurut dia sebenarnya gitu. Tapi kata si orang mazhab yang Kolmogorov-Smirnov tidak loh, ini tidak. Terus aja ribut. Nah, udahlah kita ambil titik komprominya aja. Sekarang mau normal atau enggak? Oh, normal aja lah, udahlah biarin ini kita gak pakai gitu. Normal aja web. Karena pakai kurtosis normal, pakai apa skewness normal, pakai grafik juga bisa ditarik. Kemudian pakai garis juga ini jadi dilihat dari visual, ternyata di sekitar garis lurus juga distribusi datanya. Kemudian ini juga sebarannya bagus. Nah, ini box plot nih. Ya, box plot itu dia ini adalah nilai rata-rata. Kemudian box yang ini tuh cenderung data terbanyaknya ada nyebar di mana gitu ya. Jadi kalau HB itu sekitar ini 12, 13, 14 lah. Ini sekitar 14 rata-ratanya berarti ya 14 HB itu. Nah, ini data tertingginya 21. Nah, ini data terendahnya 9 berapa gitu ya. Jadi semakin lebar ini menunjukkan semakin tidak normal. Jadi harusnya panjang buntut ini, panjang ekor ini dengan ekor ini harus sama. Nah, orang sekilas melihat ini ekornya sama loh, atas yang bawah. Berarti kan permasalahannya benjol di puncak. Puncaknya tuh tidak simetris, tapi puncaknya cuma satu, cuma dia rada lebar di bagian atas. Nah, jadi banyak data di sekitaran di atas 15. Ya, ketimbangan di bawah 15. Coba kalau yang bagus yang gimana? Yang bagus tuh yang ideal ya. Ininya di tengah, ininya seimbang, ininya dengan bawah sama panjang. Itu yang benar norma ya, datanya membentuk distribusi. Tapi umumnya orang dengan histogram aja udah paham. Ini bentuk lonceng tuh gitu. Padahal loncengnya kan berat data di daerah sini. Ya, jadi data banyak di atas 15 di sini. Nah, tapi kan yuk Pak banyak OG-nya di antara 12. Ya ini kelemahan kita di sini. Si data itu banyak di sini. Harusnya kan di sini data penyebarnya di daerah dekat puncaknya. Nah, itu masalah normalitas. Jadi saya tidak berharap sih ada perdebatan masalah normalitas dengan pembimbing atau
dengan atasan di lab gitu ya, ketika ada pengolahan data seperti ini. Nah, ini yang tidak biasa dilakukan di lab, bahwa tapi kalau asesor-asesor yang 17025 atau 1589 yang sudah paham ini, justru dia bahagia ya, karena diolah pakai software yang powerful, pakai bukan meremehkan Excel gitu ya, tapi ini benar-benar akurat gitu, tools statistiknya yang dipakai di SPSS gitu. Nah, kemudian untuk yang lain juga sama, baca manualnya begini. Cuma yang paling mudah dibaca kalau orang statistik, lihat angka ini. Jadi kalau ada titik begini, itu yang diharapkan, justru yang bagus versi SPSS itu yang ada titiknya. Ya kenapa dititikin yang ini? Ya, itu bagus, itu datanya teh homogen banget gitu ya. Harapan si rumus ya, harapan rumus. Sekarang kesimpulannya sudah ketahuan lah ya, bahwa uji normalitas kita nyatakan akhirnya normal. Gitu. Terus saya tanya, yang terbaik itu yang mana? Ya, ketika saya akan analisis data, uji perbandingan rata-rata. Ketika saya nanya, yang terbaik itu yang mana? Yang manual atau yang raw mixer? Versi dia, lagi-lagi versi penelitinya, ya, versi ATL-nya. Ya, saya percaya aja, dan saya malas baca gitu ya. Nah, ini pair sample t-test. Oke, ya. Nah, ini kenapa saya harus tanya itu? Karena variabel satu itu X dan variabel itu X2 gitu ya. Jadi jelas yang mana yang dibanding. Nah, ketika manual ya manual dulu yang diklik. Kemudian baru yang raw mixer gitu. Nah, kemudian lekonya saya mau lihat juga bagaimana ya. Yang ini kebalik ya. Harusnya variabel satunya leko ya, RM dengan HB, walaupun sebenarnya bolak-balik tidak masalah ya. Tidak masalah. Ini HB dengan HB, terus kemudian leko dengan leko. Ini diklik satu, tekan kontrol di keyboard, kemudian tahan ya. Tahan kontrolnya, lepas. Setelah dilepas tidak berubah, ini baru diklik lagi. Ini HB leko trombo ya, trombo dengan trombo. Sama, klik, kontrol, tekan di keyboard, kemudian trombo, klik lagi. Terus klik eri satu dulu, tekan kontrol di keyboard, klik pakai mouse, eritrosit. Nah, ini hitung sel semua ya, kecuali HB. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. 4 parameter hematologi analyzer yang akan dites. Mana yang berbeda gitu ya. Begitu. Oke, klik oke, keluarnya signifikan. Ya. Yang bagus menurut beberapa teori, termasuk di dalam buku Westcott, disebutkan bahwa korelasi yang baik itu harus di sekitaran 0,995. Nah, ini semua nggak ada yang di atas 0,995 sehingga pakai prosedur uji T. Emang pakai prosedur apa Pak kalau nilai R-nya 0,995 minimal atau 0,997 lah keluarnya gitu ya. 0,997 misalkan ininya. Nah, itu bisa pakai regresi linier menurut Westcott. Kenapa pakai regresi linier? Jadi nanti bisa keluar koefisien regresi. Bahkan bisa nentuin nilai linearitasnya. Ini sebenarnya alat punya kemampuan sampai berapa sih daya hitungnya, paling rendah berapa, limit deteksinya, sampai seperti itu. Tapi kalau tidak sampai situ, dalam buku Westcott menyatakan bahwa cukup sampai uji T saja. Untuk apa sih uji T? Untuk melihat biasnya saja. Ya, bias saja. Bias itu perbedaan antara kedua metode ya, metode manual dan raw mixer. Di sini pair ya, pasangan manual dengan manual MHB itu manual, RM itu raw mixer, 15 dan 14. Ini HB kelihatan, yang lebih tinggi itu yang apa?
yang raw mixer ya. Terus leko yang tinggi raw mixer juga. Trombo yang tinggi malah manual yang tinggi ya. Kemudian pasangan 4 itu eri-nya. Eri 5,4 dengan 5,2. Kalau dilihat dari sisi sebelum saya baca jurnal atau saya membaca skripsi mahasiswanya atau saya membaca beberapa publikasi ilmiah di jurnal-jurnal supaya dijadikan dasar bahwa telah terjadi uji kesesuaian di lab medik untuk prosedur ini, kan ini harus ada di print, dibikin, dijilid, disimpan, diarsipkan. Ketika ditanya oleh asesor sudah siap gitu ya datanya, terus hasilnya sudah ada, narasi juga, interpretasi dari hasil analisis datanya juga harus ada. Ini kemampuan manajer mutu. Ya, harus bisa statistik, harus bisa uji kualitatif, FGD, fokus diskusi, dan interview atau wawancara. Nah, di sini polanya justru saya bertanya ke dia gitu ya. Ini di raw mixer yang lain tuh pada tinggi. Ya, KB lebih tinggi, leko lebih tinggi, eri lebih tinggi. Nah, kenapa trombo yang tinggi yang manual? Saya sendiri tidak bertanggung jawab sebagai yang membantu analisis data, saya tidak bertanggung jawab. Cuma saya pengen tahu, kepo aja gitu. Pengen tahu. Di teori ada gak hubungan antara posisi mengocok dengan raw mixer? Terus saya juga nanya, di raw mixer berapa RPM sih sebenarnya? 100 kah atau 50 RPM putaran dari mixernya tuh, raw mixernya? Itu jadi masalah tidak? Jadi masalah tidak? Nggak tahu. Kalau di manual kenapa 14,9? Tapi kalau di sini 15. Di raw mixer itu lebih homogen saat disedot atau memang terjadi lisis sedikit. Jadi Hb-nya keluar dari itu lebih banyak gitu ya, dari sel darah merah, begitu atau tidak? Ini menjadi sulit dijawab karena Hb itu harus dipasangkan dengan hematokrit ya. Ketika hematokrit salah satu metode lebih tinggi, berarti misalkan raw mixer lebih tinggi hematokrit. Justru di raw mixer kemudahannya kan mesin yang memakai gitu. Tetapi karena mesin dia tidak punya perasaan gitu ya untuk mengocok ini sudah homogen atau enggak. Jadi semua pasien diperlakukan sama ngocoknya. Padahal kan ada orang yang fragilitas osmotiknya rendah. Mungkin di manual tuh goyangan kita lebih punya perasaan gitu ya begitu. Nah, misalkan indeks hematokritnya lebih rendah dibanding yang raw mixer, justru yang bagus yang manual gitu ya. Pikirannya simpelnya gitu. Nah, ini menjadi pembahasan. Ya, kalau anak D3 itu cuma satu aja yang dibandingkan. HB, raw mixer, dan manual udah. Tapi anak D4 itu berani. Ya, 1, 2, 3, 4 variabel. Yang saya lihat dari penelitian-penelitian, kebanyakan ini S2, dokter residen ya. Dokter residen, dokter PK. Itu kebanyakan variabelnya banyak. Jadi sudah ada keberanian, menurut saya sih tinggal diapresiasi saja bagus atau tidak. Nah, ini semuanya signifikan. Artinya apa? Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan antara kelompok sampel yang di raw mixer dengan sampel yang dihomogenisasi dengan manual. Itu H nolnya. HA-nya ada perbedaan selisih rata-rata. Jadi 15 dan 14 itu 15,1 dengan 14,9 sekitar 0,2 ya. Ada bias 0,2 itu berharga signifikan secara statistik. Tapi secara medis tidak signifikan. Karena WHO menyatakan kalau HB itu baru berbahaya secara klinis kalau di atas 0,3 atau 0,2 gitu. Ini kan masih sekitaran 0,2. Untuk leko dia 2%. Nah, ini kalau dilihat selisihnya 6,2 dengan 0,1 kan 0,1.
0,1 dibagi yang paling tinggi lah 6,2. 0,1 dibagi 6,2 dikali 100 berapa persen tuh? Kecil banget ya. Jadi secara statistik mah dianggapnya berharga, tapi secara klinik belum tentu berharga. Nah, ketika dokter kepala lab itu bertanya, kalau tidak bermakna klinis mah lanjut aja gitu ya. Pakai roll mixer aja. Cuma harusnya roll mixer itu dipakai bukan untuk sampel sedikit sih. Ketika pasien di puskesmas cuma 20, manual aja udah cukup gitu ya. Manual udah cukup. Tapi kalau rumah sakit bisa 100, cangkel ya. Pegel, itu pakai roll mixer. Nah, cuma kita sudah catat bias masing HB biasnya berapa, leuko biasnya berapa, trombo berapa, eri berapa. Nah, ini pada tatanan orang sehat gitu ya. Nah, mungkin menarik juga kalau penelitian ini dilanjutkan dengan bagaimana pada sampel-sampel yang anemi, misalkan yang talasemi, yang itu coba dites yang low gitu ya, pada pasien-pasien yang low. Kita ambil 10 orang yang anemi dan 10 orang yang DBD gitu, darahnya gitu ya. Bukan 10 orang juga sih, bisa 5 diulang 10 kali gitu ya. Cuma kan nggak mungkin diulang dan bukan bahan kontrol gitu. Kalau saya sih lebih sukanya sampel aja yang berbeda supaya kelihatan variasi biologisnya begitu. Nah, saya kira itu untuk pembahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya ketika ada menerjemah hasil uji T gimana nerjemahinnya, bukan uji korelasi uji T itu, tapi uji melihat perbedaan di antara dua rata dua kelompok. Nah, kalau paired itu sampelnya dari sampel yang sama dibagi dua. Nah, kalau sampelnya berbeda, 20 wanita, 20 laki-laki itu uji T independen. Nah, itu harus bisa diselesaikan seperti itu interpretasi. Saya stop dulu.